wah ketika gue punya akses ke pendidikan yang bagus, ketika gue beneran sekolah gitu ya, kayak dunia tuh kayak terbuka. Dan gue pengen kayak ya anak-anak di luar sana akhirnya juga punya kesempatan yang sama. Justru paling challenging tuh sebenarnya gimana gue continuously grow sih gitu. Yeah. Jadi jangan sampai company gue grow tapi gue nya nggak grow gitu. Tapi menurut gue lupa kayak these people are also humans gitu. Yes. These people are also my friends gitu. Dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, Oppo Indonesia menggelar event 77 Potret Anak Bangsa yang didedikasikan untuk tokoh inspiratif Indonesia yang telah berkontribusi dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. 77 potret anak bangsa tersebut menghadirkan 77 sosok inspiratif dengan semangat perjuangan dan kisah inspiratif dari setiap persona melalui pameran fotografi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam bersama-sama memajukan bangsa Indonesia. Event tersebut didukung dengan kehadiran Oppo Reno 8 series yang baru saja launching di bulan Agustus 2022 lalu. Reno 8 series menjadi sang portrait expert baru yang terdiri dari Reno 8 Pro 5G, Reno 8 5G, Reno 8Z 5G, dan Reno 8. Seri terbaru ini hadir dengan berbagai fitur kamera portrait canggih yang terupdate. Kehadiran chipset terbaru Mari Silicon X di Oppo Reno 8 Pro 5G telah membuka era baru fotografi dan videografi malam, sehingga mampu untuk menghasilkan foto-foto berkualitas tinggi yang menarik dari berbagai seniman yang meriahkan 77 potret anak bangsa. Dan yang tidak kalah spesial di episode kali ini, gue akan ngobrol bareng teman gue yang merupakan co-founder dari Ruang Guru. Salah satu tokoh inspiratif yang berkontribusi di bidang pendidikan dalam menghadirkan konsep pembelajaran yang baru di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi terkini. Langsung saja kita sambut Iman Usman. Iman. Hai Putri. Gue tuh baru sadar, lo tuh gak pernah kesini loh. Iya karena lo gak pernah ngundang gue. Karena itu kan gue pikir kayak gue kurang accomplish untuk ada di sini gitu. Mulai deh, hai Iman. Kita kan bisa sering bertemu di balik layar, walaupun kita suka reschedule terus ya. Iya, lu sih. Lu. Jadi pertemuan kita tuh agak susah untuk satu suarakan schedule untuk bertemu ya. Betul. Biasanya gue yang harus kayak ngejarin semua orang. Luar biasa loh kegigihan lo untuk bertemu kita persisten. Luar biasa, makanya Ruang Guru sukses karena lo persisten sih kayaknya. Thank you Iman udah dateng ke Ngobrol Sore Semaunya. Man, kita kan sebenarnya udah sering ngobrol, tapi ini mungkin gue mau ngobrol dulu tahun ini. Lo merasa gak sih tahun ini cepet banget? Oh cepet banget, gue kayak kemarin baru berpikir kayak, kok tiba-tiba udah bulan Agustus aja. Iya cepet banget ya. Terus kayak, gue udah ngapain aja selama ini. Tapi cepet banget. Cepet banget, lo tahun ini kayaknya lebih relax gak? Atau justru lebih YOLO kayak YOLO. Menurut gue lebih banyak impulsive decisions karena sebelumnya kan gue kayak cenderung planning apa-apa kan. Terus tahun ini tuh gue kayak ya udah deh selama bisa dikerjain terus kayak jadinya lebih risk taking, kayak gue lebih banyak travel seiring dibukanya juga border ya. Jadi kayak lebih banyak melihat dunia lah gitu. Bener. Tapi lo kenapa tiba-tiba lo jadi YOLO Man? Kan biasanya lo very structured gitu kan. So kerjaannya kayak back to back gitu. Kenapa tiba-tiba lo decide untuk YOLO? Back to back. Tapi lo membolehkan diri untuk sambil di mana gitu. Lebih taking control towards my own schedule menurut gue. Karena kan sebelumnya kan kayak udah ada aja jadwal gitu tiba-tiba. Mungkin menurut gue salah satunya pasti karena pandemi ya. Kayak mau menyadarkan gue kayak ternyata kayak hidup tuh bisa sangat singkat sekali gitu. Bener. Terus kemudian yang kedua, kemarin kan gue selama 2 tahun kan gue gak bolak-balik US Indo gara-gara gue sekolah lagi kan. Nah terus pas gue di sekolah di sana kan sebenarnya gue sambil kerja juga, jadi gue juga gak ninggalin kerjaan. Terus ternyata tuh kayak gue mikir kayak, ternyata gue kayak di luar company gue jalan-jalan aja. Jadi kayaknya selama ini gue overthink banget gitu. Tapi ternyata sebenarnya bisa gitu dikelola. Berarti highlight lo tahun 2022 apa? Lulus sekolah, ya. Lulus kuliah. Terus apa ya? Terus gue lebih
lebih sehat secara umum karena gue lebih banyak olahraga sih tahun ini. Lo tenisnya lagi gila banget ya Man ya? Tiap hari Tiap sih. hari. Bener lo pengen sekolah lagi gak Man? Udah 2 kan istilahnya. Tapi sebenarnya pengen sih. Kemarin gue cerita gitu kayak terus kayak salah satu teman gue kayak gue mau sekolah lagi tapi ya mungkin nggak langsung ya gitu. Apa sih Man yang lo suka dari sekolah? Kayak menurut gue enggak, generally gue emang suka belajar. Jadi dan menurut gue tuh kayak meskipun bisa belajar di mana aja tapi sekolah tuh ngasih format yang structured buat gue untuk belajar gitu. Terus kedua kan lu belajar nggak sendiri jadi teman-teman lu kan dan belajar dari teman-teman lu juga. So biasanya tuh banyak hal yang kayak tadinya gue nggak pikiran kalau gue belajar sendiri. Sama tuh menurut gue ketika gue sekolah, somehow gue kayak punya identitas baru gitu loh. Di luar kerjaan gue. Jadi maksud gue kan selama ini kalau kerja kan orang taunya itu Iman ruang guru gitu. Terus kayak as if kayak semua hal yang gue kerjakan tuh ruang guru. Nah ketika gue sekolah, menurut gue jadi punya kayak somehow new identity yang membuat gue jadinya mungkin kayak less pressure, terus mungkin juga lebih bisa punya ruang untuk kayak mikir, gue mau ngapain. Dan sebenarnya juga bagus buat company-nya karena gue agak kayak ketarik dari day to day operations, terus bisa ngelihat big picture company-nya gimana gitu. Makanya gue senang sekolah sih ya. Sebenarnya tadi lu menarik karena lo tadi ngomongin pressure, itu salah satu pertanyaan gue nanti. Gue mau ngomongin soal pressure hidup lo. Ya? Iya, tapi gue mau flashback dulu. Lo tuh kecil, waktu masih lo SD, SMP, lo tipikal murid kayak apa sih Man? Gue anak rajin. Oh my God, pasti lo kayak Andra gitu ya, kayak suami gue kan? Iya, kayak Andra. Makanya gue kenal Andra dari SMA kan. Tapi ya gue kayak gitu sih. Jadi gue agak lumayan academic oriented, tapi at the same time gue udah kayak lumayan passionate lah sama isu-isu sosial. Jadi di luar kegiatan sekolah waktu itu gue lumayan banyak aktif di luar sebenarnya kayak ya berkomunitas, jadi relawan kayak gitu-gitu. Nah itu berarti orang tua lo juga sangat mendukung lo secara akademik gak waktu itu? Iya, jadi gini orang tua gue itu dari mungkin konteks ya kan gue tuh kan datang dari keluarga sebenarnya biasa-biasa aja. Bokap gue tuh cuma lulusan SMP, nyokap gue lulusan SMA gitu kan. Jadi bokap nyokap gue tuh sebenarnya justru nggak pernah ngatur gue masalah pendidikan. Oh ya? Karena menurut mereka apapun yang akan gue jalanin, gue akan menjalannya lebih baik dibandingkan mereka. Jadi akhirnya mereka nggak pernah ngasih pressure ke situ gitu. Jadi mereka juga membebaskan lo berarti ya? Gue membebaskan. Jadi kayak pokoknya terserah deh gitu. Jadi gue justru rajin belajarnya bukan karena pressure siapa-siapa, tapi karena emang doyan aja, emang pengen aja gitu. Tapi yang gue seneng dari keluarga gue tuh orang tua gue tuh lumayan meskipun mereka nggak sekolah secara formal tapi very educated menurut gue karena udah banyak nanamin values sama kayak cara mereka ngedidik gue sih, jadi supaya gue tuh bisa jadi mandiri dari awal. Jadi kayak terserah lu mau sekolah mau enggak, tapi lu tuh mesti jadi mandiri. Jadi misalnya kayak kita kalau misalnya mau libur atau mau apa gitu, jarang libur sih, cuma maksudnya kalau mau libur gitu kayak gue yang mikirin itinerary-nya sendiri. Terus atau misalnya kayak gampang deh internetan gitu. Kan gue dari kecil emang internetan kan. Terus gue tuh sering banget ke warnet. Terus akhirnya bokap gue kayak, aduh kamu ngapain sih ke warnet terus tiap hari gue pulang sekolah yang bisa 3 jam 4 jam gue di warnet gitu. Lo ngapain biasanya di warnet? Gue tuh browsing, gue chatting, berteman, kayak sosialisasi ya gue banyak banget penpal gue tuh banyak banget. Terus gue kayak itulah kan, terus gue kan dulu Harry Potteran gitu kan. Jadi kayak ada ikut sekolah Hogwarts online gitu lah. Jadi gue jadi gue jadi murid, jadi guru. Nah terus habis itu terus bokap gue kayak udahlah kamu di rumah aja, tapi gue bilang kan mahal gitu. Nah bokap gue instead of dia bayarin internet, dia bilang gini kayak oke, boleh internet di rumah, tapi kita bayarnya berdua setengah-setengah. Dan itu dari gue SMP kayak gitu. Dan kan gue mesti mikir ya. Bener, gimana nih cari uangnya? Gimana cara gue cari uang SMP gitu. Bener. Akhirnya gue ikut lomba, akhirnya gue bikin bisnis, ya jualan gitu-gitulah gitu. Oh dari kecil ya, berarti entrepreneurship mindset lo udah diasah secara tidak langsung. Tapi gue gak pernah pengen jadi entrepreneur sebenarnya. Oh iya? Iya gak pernah. Jadi itu yang gue jual tuh tau gak sih apa? Gue tuh jual merchandise Harry Potter. Jadi bahkan nama tokonya Diagon Alley Indonesia, norak banget ya, kayak namanya beneran. Kok lo gak lanjutin sih Man? Makanya padahal lumayan loh sebenarnya. Iya. Tapi tuh nggak boleh karena kan license-nya sebenarnya. Iya benar. Sekarang gue udah mengerti hukum ya. Kalau dulu kan gue nggak ngerti ya. Udah punya kemampuan. IP, copyright gitu kan. Kalau gue kan nggak ngerti ya. Jadi gue tuh dulu kayak berangkatnya adalah gara-gara gue ngefans sama Harry Potter. Terus gue ngumpulin merchandise Harry Potter. Terus nggak nemu-nemu.
Jadi akhirnya gue berpikir kayak aduh gak ada nemu dan gue di Padang ya siapa juga yang ngejual jubah gitu. jadi gue ya udah gue bikin lah, gue cari bahan, gue ke tukang jahit, terus gue pakai sendiri, terus orang kayak suka, terus kayak pada mau. Jadi akhirnya gue jualan jubah, jualan tongkat sihir, lumayan itu marginal, bayangin ya kan cuman kayu ya tongkat sihir. Bisa gue jual berapa ratus ribu? Berapa? Kayak 200 ribu, 300 ribu kan cuma kayu, gitu. Cost lu berapa? Ya kayu berapa sih? Iya lu inget gak waktu masa itu berapa? Margin gue berapa ratus % sekian. Wah luar biasa lah ya. Jubah aja gue jual 3 kali lipat dari harga modal. Lumayan banget dong. Iya, jadi gue sampai ke, terus gue kan di Padang. Ini lu SMP nih, SMA? SMP SMA. Terus gue abis itu gue sampai ke Jakarta beli bahan ke ASMK kayak gitu-gitu, nyari. Terus kan nggak ada, terus gue carilah ke ASMK ada kalung-kalung tengkorak untuk anak-anak pang gitu. Terus gue bilang ini Voldemort. Ini Death Eaters gitu. Terus ada orang beli berapa puluh ribu gitu. Luar biasa loh. Iya, jadi dari situ tapi tadinya gara-gara mau bayar internet sebenarnya. Jadi gak terpaksa. Oke. Tapi lu dari dulu emang gak mau jadi entrepreneur? Gak mau. Kenapa lu gak mau jadi entrepreneur dulu? Lu pinginnya jadi apa dulu cita-citanya? Diplomat. Gue tuh dari SD kelas 6 kalau tanya orang pasti selalu jawabnya diplomat. Makanya kan gue S1-nya HI sebenarnya. Iya. Terus habis itu, setelah gue di HI, terus gue kan terekspos dengan berbagai macam hal. Terus akhirnya gue mulai punya panggilan ke pendidikan lah. Terus tadinya kan mau jadi guru sebenarnya. Gitu. Terus ya udah nggak diterima kan jadinya ya udah. Jadinya gitu deh. Apa yang waktu itu memanggil lo sih, Man, ke dunia pendidikan? Mungkin nggak. Jadi menurut gue nggak pasti kan satu gara-gara gue belajar lah. Maksudnya kayak makro kondisi pendidikan gitu. Dan gue selalu mikirnya kayak wah semua orang kalau ditanya kayak oh masalah apa sih yang terpenting di Indonesia gitu. Semua orang kan pasti jawabnya pendidikan, kesehatan gitu. Tapi pas ditanya kayak lu mau terlibat nggak? Kan orang kayak ntar deh gitu. Terus gue mikirnya kalau kayak semua orang jawabnya kayak gitu jadinya siapa yang ngurusin satu itu. Tapi menurut gue akhirnya jadi personal buat gue sih pendidikan ini. Karena tadi ya latar belakang keluarga gue. Terus kan gue anak bungsu. Tapi gue orang pertama di keluarga gue yang punya gelar sarjana bahkan gitu. Jadi kayak gue ngerasain lah kayak wah ketika gue punya akses ke pendidikan yang bagus, ketika gue beneran sekolah gitu ya, kayak dunia tuh kayak terbuka dan gue pengen kayak ya anak-anak di luar sana akhirnya juga punya kesempatan yang sama gitu. Makanya itu yang membuat gue jadi apa ya, ketika ngomongin pendidikan tuh it's something personal lah jadinya buat gue. Terus trigger pertama waktu itu lo mau bikin ruang guru? Gara-gara ditolak jadi guru. Dan itu lo mulai bikin ruang guru tuh berarti saat lo setelah gue lulus kuliah. Setelah gue lulus dari UI, gue tuh daftar jadi guru, terus gue nggak keterima di mana-mana, terus gue frustasi kan, karena kayak, wah gue kan cuma mau jadi guru ya, gue bukan mau kerja kayak di mana gitu, tapi dia ditolak gitu kan, terus sambil itu ngobrol-ngobrol, kan gue udah sahabatan sama Belva udah 3 tahun lah waktu itu. Lo kan sama Belva di mana sih waktu itu awalnya? Kayak ada leadership program gitu waktu kuliah. Langsung klop tuh. Anak-anak ambi gitu langsung lah. Langsung klop gitu ya, maksudnya kayak, wah kita sama-sama aku ambi gitu ya. Kita berteman kan gitu. Kelihatan banget lagi gimana skenario-nya. Tapi pokoknya gitu lah gitu. Jadi akhirnya kan terus jadi kita sering ngobrol kan. Terus gue tuh kayak, terus sebenarnya dia yang punya ide duluan. Jadi terus dia tahu, tapi dia tahu kan gue tertarik sama pendidikan. Jadi kayak, oh ya udah deh gitu kayak ngobrol-ngobrol. Terus gue tuh dulu mikirnya, ya udahlah gitu. Maksudnya kayak, what's the worst thing that can happen sih kalau ini gagal gitu. Kan gue mikir juga, ya gue juga baru lulus kuliah, gue nggak ngapa-ngapain, gue akan sambil sekolah juga. Karena ruang guru tuh tahun pertama dikerjain waktu kita di Amerika sebenarnya. Gue di Columbia, Belva di Stanford. Dan gitu. sambil kuliah ya? Sambil kuliah. Jadi gue mikirnya kayak ya udahlah cobain aja setahun ke depan anyway gue sambil kuliah gitu. Jadi ya dikerjain aja terus jadilah sampai sekarang. Lo nyangka gak akan jadinya seperti ini? Sama sekali? Karena gue ketika mulai gue aja gak ngerti startup apaan. Dan lo gak punya ekspektasi ya berarti ya Mandu? Gak ngerti, gak punya. Jadi pokoknya intinya gue ngerasa kayak oh gue kemarin ditolak jadi guru. Terus ya udahlah gitu kayak mungkin ini jalan gue untuk bisa ngajar. Mungkin ini cara gue untuk connectin orang-orang yang mungkin juga punya passion ngajar tapi nggak bisa gitu. Jadi awalnya gitu. Terus satu lagi menurut gue kayak oh udah kalaupun gagal ini kesempatan gue belajar dari Belva karena menurut gue Belva tuh pintar banget gitu. Jadi kayak kalaupun gagal menurut gue ini learning opportunity aja gitu. Terus jadi sekarang. Alhamdulillah ya Man. Alhamdulillah. Mandiri kan pasti membangun bisnis kan nggak mudah lah. Kita tahu lah ya, pasti ada gagalnya, penolakan dan segala macamnya. Apa yang paling sulit yang lo lewati bersama Belva? Yang lo kepikiran sampai sekarang? Dan itu jadi lesson learn terbesar lo sih?
Eh, banyak sih ya, tapi menurut gue yang paling mendasar kan karena gue first time entrepreneur. Iya. Bahkan basically this is my first job. Gue nggak pernah kerja selain di ruang guru. Oh iya ya. Iya nggak pernah, dari dulu gue langsung ini kan. Jadi lo pertama langsung jadi entrepreneur. Iya, jadi entrepreneur, terus tiba-tiba sekarang gue mimpin ribuan orang gitu Iya. kan. Kayak jadi nggak ada yang ngajarin gue, maksudnya oh gimana ya cara hiring berapa ribu orang dalam berapa bulan. Iya. Oh gimana cara fundraising, oh gimana even baca kayak term sheet atau legal Iya. statement gitu kan, nggak ada gue kepikiran itu dulu gitu. Dan even ketika gue belajar pun makin lama kan makin susah ya tantangannya gitu. Jadi menurut gue justru paling challenging tuh sebenarnya gimana gue continuously grow sih gitu. Iya. Jadi jangan sampai company gue grow tapi gue nya nggak grow gitu. Tapi mungkin yang kedua menurut gue satu yang paling challenging sih justru menurut gue tahun 2015 ya menurut gue. Itu waktu itu Belva masih di US, jadi gue Oke. masih di Indonesia sendiri. Jadi Belvanya bantuin dari US lah gitu. Nah, singkat cerita itu gue intinya ditinggal sama kayak core team gue. Oke. Kayak tiba-tiba semua orang kayak cabut di waktu Oke. bersamaan. Dan waktu itu pas gue tanya kayak, oh kenapa nih gitu. Terus mereka kayak, oh enggak ini memang mau cari opportunity Kesempatan baru aja lain. gitu. Tapi setelah berapa bulan, setelah gue korek gitu kan, ternyata tuh salah satu faktornya adalah gara-gara gue. Oke. Karena mereka bilang kayak, dan ini tuh orang-orang yang teman gue sebenarnya. Maksudnya Oke. gue udah kenal udah lama, bukan cuma gue hire doang. Jadi mereka bilang kayak, oh you are a nice friend gitu, tapi I don't think you are a good boss gitu. And itu tuh lumayan hit me kayak very deeply karena selama gue kuliah, selama gue bertahun-tahun gitu kan gue ngomongin tentang leadership ya. Iya. Terus tuh kayak lu slap on my face banget, Iya. kayak lu ditampar gitu. Kayak wah gue preaching tentang leadership tapi gue sendiri gak bisa jadi good leader gitu. Nah sejak saat itu tuh gue tuh agak menarik diri waktu itu kayak selama setahun atau 2 tahun gue tuh gak mau ngomong di mana-mana. Kecuali gue ngomongin tentang ruang guru. Gue gak pernah ngomong, cek dari 2015 ke 2016 ada gak gue ngomongin leadership? Gak ada. Karena gue kayak gue mikir gitu. Terus habis itu tapi jadinya itu ada turning point. Sejak saat itu jadinya tuh gue lumayan kayak invest more in relationship lah. Kayak gue lebih banyak spend and genuinely kayak making time buat friends. Terus kayak emang bener-bener ini gitu. Makanya kalau gue ngeliat Iman sebelum 2015, kayaknya gue sendiri juga gak mau temenan sama gue sih gitu. Jadi kayak jadi kayak ya gitulah gitu. Tapi gue penasaran, not a good boss dalam arti buat mereka tuh lo tuh kayak gimana emang dulu? Iya, maksudnya menurut gue mereka. kan juga nggak bisa, maksudnya not my place to defend juga ya. Iya, Cuma iya, maksud iya. gue kayak I think kalau gue reflect ke belakang juga, maksud gue a lot of things that I do tuh was very transactional lah. Iya, Jadi oke. kayak misalnya kerjaan, Iya. ya kan gue tegas, maksudnya kayak oh ini gimana nih, ya which is expected lah from Iya. a leader in the company gitu. Tapi menurut gue lupa kayak oh these people are also humans gitu, Yes. these people are also my friends gitu. And then kayak gue nuntut, tapi at the same time gue memperhatikan mereka growth-nya mereka apa enggak gitu kan. Atau misalnya kayak gue mencoba listen more enggak gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi lo menjadi iman yang lebih baik lah ya sekarang. Harusnya udah 2.0 ya, 2.0 tapi kan ya. maksudnya ya gue nggak bisa. Masih learning, kita semua kan masih belajar. Makanya gue juga, ada buku gue. Masih belajar. Masih belajar. Tapi ya itu maksud gue kayak, ya gue nggak bisa mengatur orang mikir Betul. tentang apa kayak gue, tapi I know kayak I've been trying my best lah Iya. kayak gitu. Tapi man gue tahu banget sih ya, misalnya gini, lo masih muda, terus lo udah harus ngurus banyak hal, lo bertanggung jawab atas banyak hal juga gitu ya. Terus alhamdulillah dengan ruang guru yang sudah sukses seperti sekarang, yang masih akan grow dan segala macamnya. Pasti kan lo ada pressure lah ya. Dan Ya. itu pressure banyak lah, internal pressure, external pressure. Dan biasanya kan jadi kena ke mental lo dan segala macam. Gimana caranya lo meng-overcome all the pressure yang menghantam lo setiap harinya? Pusing sih. Nggak, Kak, menurut gue paling penting sih satu pasti punya support system ya. Oke. Maksudnya I'm very grateful that I have a lot of supportive friends gitu who understand kayak what I'm going through gitu. Jadi dan gue kan orangnya lumayan sering cerita ya. jadi kayak gue kalau ada masalah, gue tahu kayak gue nggak mau pendam-pendam sendiri, gue bagi aja masalah gue sama orang gitu. Jadi orang bantuin mikir gitu. Jadi gue gunakan teman-teman gue untuk berpikir gitu kan. Tapi there Iya was sih, also- lo bukan model yang mendem ya soalnya ya. Lo Nggak. pasti cerita Gue ya. pasti cerita. Tapi yang kedua juga there was also a point di mana gue sampai as professional help gitu. Jadi karena menurut gue kayak wah gue nggak bisa urusin sendiri. And yes I have friends, tapi kan teman-teman gue juga punya urusan masing-masing dan Betul. waktu itu misalnya waktu itu awal-awal pandemi lah ya.
Jadi gue beneran kayak ask for professional help gitu untuk kayak dan nggak apa-apa. Gue bisa makanya untuk gue bisa kayak internalize kayak thinking proses gue kayak gimana, masalah gue kayak gimana, and it was very helpful sih buat gue. Man, dengan proses yang panjang yang udah lalui, gue selalu penasaran sih gimana cara lo nge-manage ekspektasi sih, Man? Lu gimana? Jujur ya Man ya, itu masih agak sulit sih buat gue untuk manage ekspektasi karena dari kecil sampai sekarang gue dipenuhi dengan ekspektasi orang banyak kan. Betul. Jadi gue akhirnya ya udah caranya adalah udah gue mikirin lebih ke diri gue sendiri aja gitu dan gue masih proses ya, masih belajar gimana cara gue bisa memanage ekspektasi itu. Kalau lo gimana Man? For the first few years it was very difficult buat gue karena menurut gue mentalitas gue salah. Jadi waktu di awal tuh gue punya tendensi banget untuk kayak cari validasi dan punya tendensi untuk ingin membuktikan bahwa gue layak berada di posisi gue gitu. Jadi kayak ya? Ngerti banget gue. Jadi kayak karena kan orang mikir kayak wah ini beruntung doang nih atau apa doang nih gitu. Jadi gue kayak punya tendensi kayak enggak ini gue nggak laki kok, gue kayak kerja keras gue apa segala macam. Tapi jadinya makin ke situ akhirnya menurut gue trying too hard akhirnya secara nggak sadar ya. Dan akhirnya jadi gue put pressure on me gitu. Tapi makanya akhirnya sampai sekarang, tapi setelah tadi, mungkin juga tadi fase-fase yang tadi itu, saat itu gue mikir kayak, akhirnya gue berhenti untuk kayak, berusaha untuk kayak mencari validasi tadi, gue percaya bahwa kayak, ya udahlah gue gak bisa nyenangin semua orang, gitu. Yang penting orang-orang terdekat gue tahu kayak gue kayak gimana, dan ya anyway gue juga continuously growing, termasuk pemikiran gue. Mungkin sekarang gue maunya apa ya, 5 tahun lagi gue berubah maunya apa, ya itu hidup gue, bukan hidup orang lain gitu ya. Jadinya itu sih gitu. Dan juga gue gue akhirnya juga berpikir gitu kayak gila umur gue sekarang 30 gitu. Terus gue mikir-mikir gitu. Ya I think I acknowledge lah I've been very privileged and I've been very blessed with a lot of opportunities that I have gitu. Ada banyak orang yang gue sadar banget gitu kayak mungkin cuman bisa mimpi doang gitu berada di posisi gue sekarang gitu. Jadi gue berpikir kayak ya udahlah kayak what else do I need to prove gitu. I think I've accomplished enough gitu. Bukan berarti gue nggak punya hunger ya. Tapi menurut gue kayak ya udah. Jadi gue nggak terlalu ngoyo juga. Jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya fail, kalau misalnya apa, akhirnya gue sekarang jadi lebih kayak ya udah gitu. Iya. Tapi ngomongin orang lain emang kita emang nggak bisa menyenangkan semua orang juga sih Man tentu, ya. Makanya. Dan nggak semua orang juga mengerti apa yang kita lalui. Semua orang juga punya ceritanya masing-masing lah. Prosesnya masing-masing. Kita overthink as if kayak kayak semua orang tuh peduli sama kita gitu. Kayak semua orang tuh mikirin kita gitu. Padahal kayak enggak. Kayak kenal aja untuk lu kagak gitu. Tapi gue kayak seolah-olah seluruh dunia tuh kayak menaruh ekspektasi pada gue. Padahal cuma kayak entah orang di mana yang gue juga gak kenal gitu. Tapi gue ngerti sih Man. Nah terus Man setelah pandemi alhamdulillah ya Man ya. Sekarang kita udah lebih baik. Kondisinya lebih baik. Dan gue senang banget karena kita beberapa waktu lalu ketemu juga. Waktu itu kita foto buat Oppo sama teman-teman yang lain kan. Ada event 77 potret anak bangsa yang ada 77 anak bangsa yang sangat luar biasa, satunya lo. Wah, luar biasa loh. Man, cerita dikit waktu itu prosesnya, waktu foto gimana? Cepet apa enggak? Menurut cepet gak itu? Salah satu foto shooter cepet gak? Gua? Iya. Enggak, gue kan generally emang bukan model ya. Jadi menurut gue apapun itu pasti akan challenging aja sih ya. Gue kayak gak kasih nama fotografernya sih waktu Kenapa itu. Karena menurut gue kayaknya gue ya karena kan emang gue tidak natural di depan kamera ya. Jadi ya berpikir dulu kita kan angle-nya mau yang mana. Terus kemudian kayak juga kayak sama konsepnya gitu mau kayak gimana gitu. Tapi ya tepat waktu lah, sesuai waktu yang dijadwalkan gitu ya. Hasilnya kayak apa ya gue serahkan pada. Gue lihat, bagus hasilnya. Hasilnya bagus banget. Dan gue senangnya karena itu fotonya semua pakai Oppo Reno 8 ya. Gue agak amazed sih. Ternyata hasilnya dengan handphone bisa sebagus itu. Dan lu bagus, menurut gue salah satu yang cakep sih. Nanti ya, gue kasih. Abis ini gue kasih lihat. Man, dengan adanya dengan adanya event ini, dengan adanya 77 potret anak bangsa ini, yang kita juga meng-acknowledge lah ya. 77 anak bangsa yang luar biasa yang terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Apa harapan lo untuk event ini, Man? Gue sih sebenarnya, maksudnya menurut gue kan foto sebagai salah satu medium ya. Maksudnya untuk orang ngelihat figurnya siapa. Tapi sebenarnya gue berharap masyarakat luas lebih juga bisa
yes mengagumi fotonya, tapi juga bisa justru mencari tahu cerita-cerita di balik 77 orang ini gitu. Karena maksudnya everybody has a story gitu bener, kan. ceritanya gitu. masing-masing. Dan bukan cuma sekedar kayak pencapaiannya Iman bikin ruang guru apa segala macam, tapi karena gue juga banyak kenal si orang-orang di 77 ini gitu ya. Jadi dan gue tau lah sebagian kayak cerita-cerita mereka di belakang seperti apa. Benar. Jadi justru gue mengencourage teman-teman untuk kayak wah semoga bisa bukan cuma jadi punya ada inspirasi baru, role model baru, tapi juga bisa belajar dari cerita-cerita perjalanan mereka sih. Gitu. Man, gue penasaran, selain ruang guru, lo tuh pengen meninggalkan legacy apa sih, Man? Wah. Jadi lo tuh pengen diinget selain ruang guru gitu ya, Man? Apa? Ya, justru sebenarnya gue nggak terlalu terfokus sama si ruang gurunya sih sebenarnya. Karena maksudnya ini gue juga tulis buku gue sih. Maksudnya purpose gue tuh dalam hidup intinya gue pengen meninggalkan dunia lebih baik dari ketika gue datang gitu. Dan menurut gue yang paling besar impact-nya adalah ketika justru teman-teman di sekitar gue atau orang-orang yang kenal gue ya individually gitu. Ketika gue nggak ada, maksudnya satu merasakan kayak kehilangan. Kemudian yang kedua juga menyadari bahwa kayak ketika ada gue tuh maksudnya hidup mereka juga terberkati in some ways gitu. Ya kalau kemudian lewat kerjaan gue, lewat apalah organisasi yang gue bikin, company gue, ada banyak tangan-tangan lagi atau orang-orang lagi yang terjangkau, gue sih maksudnya ya justru itu ekstra bersyukur. Tapi paling penting justru sebenarnya di sekitar gue sih gitu. Makanya gue sekarang juga banyak fokusnya misalnya selain ruang guru justru helping other young entrepreneurs untuk kayak bisa nemuin passionnya, bisa untuk bisa berkembang gitu. Jadi gue mulai banyak invest juga dan supporting entrepreneurs. Terus lo juga ada beasiswa Iman kan? Terus gue bikin beasiswa sendiri juga dan beasiswanya bukan cuma gue kasih duit doang, tapi gue mentoring sampai kayak gue spend literally misalnya weekend sama mereka. Iya, gue lihat kemarin kayak ada workshop gitu kan sama dan gue tinggal sama mereka. Wisutama segala macam. Jadi kayak gue beneran kayak tinggal sama mereka. Gue tahu every single story-nya mereka. Nice. Karena dan itu. Jadi lu bener-bener invest invest ke banget. mereka. Jadi, dan itu yang maksudnya gue lihat yes gue mungkin bisa ngasih beasiswa ke berapa ribu orang gitu. Tapi menurut gue kayak justru paling penting gue pengen ninggalin kesan yang bermakna ke individualnya. Buat apa orang cuma tahu nama gue tapi hidup gue gak berkesan buat mereka. Makanya akhirnya gue pilih kayak jalan-jalan yang justru banyak pendekatannya lebih mikro. Karena makronya udah di ruang guru gitu. Nextnya apa Man? Nextnya apa? Apalagi yang mau lo capai dari semua? Sebenarnya ini bukan capai, tapi gue justru lebih curious aja. Maksudnya kayak what else can I be or what else can I do gitu. Jadi gue semester ini mulai ngajar di kampus. Oh ya? Di mana Man? Di UI. Terus selain itu, habis itu gue mulai ada kayak investment gitu di banyak tempat. Jadi gak jadi guru tuh jadi dosen ya Man ya? Alhamdulillah ya Man. Karena makanya gue emang suka ngajar. Jadi gue kayak yaudahlah gitu. Terus habis itu jadi mulai ada investasi tapi bukan cuma di Indonesia, tapi ada kayak portfolio di Kamerun, di Nigeria, di Korea gitu. Jadi menarik sih. Jadi opportunity gue juga buat belajar gitu. Sama ingin mengembangkan bakatku di bidang tenis kali. Ya lo serius banget sih sama tenis. Kayak lo harus ikut turnamen apa deh? Karena lo udah kayak pagi, siang, malam. Gue lagi itu siang malam tuh karena gue ikutan liga. Luar biasa jadi sih lo ambinya. Ya tapi gue senang sih maksudnya akhirnya ada olahraga yang gue suka. Karena gue tuh bertahun-tahun mencari olahraga yang gue suka. Tapi kok gak nemu sampai akhirnya gue nemu dan very obsessed gitu. Man, sebelum pertanyaan terakhir, kita main game dulu. Gue gak suka nyanyi. Game-nya jawab semaunya. Jadi intinya lo tinggal melanjutkan apa yang gue sampaikan. Tapi lo gak boleh mikir gitu aja udah. Ketika bangun pagi, hal apa yang langsung gue pikirkan? Kerjaan. Waktu kecil hal yang paling memalukan atau unik yang pernah gue alami adalah? Gue baru potong rambut terus gue ngerasa kayak rambut gue keren banget terus gue jalan nabrak kaca. Ini kapan? Kayak SMA. Gue bisa melihat lo kayak gitu gue potong rambut, terus kayak rambut gue, wah oke banget nih. Terus gue jalan gitu, terus kayak itu di mall gitu, terus gue kayak gedebrak. Gue bisa bantu lo terjadi sekarang juga sih, Ban. Teman-teman gue bilang kalau gue adalah orang yang gigih.
Bukan gue berarti temennya. Iya bukan. Kalau lu sih gak sih. Cuman kan teman gue banyak ya, jadi kayak gue exclude lu tadi dalam equationnya. Oke. Gue lebih suka di foto atau ngefoto. Ngefoto. Oke. Gue ngerasa lebih bagus kalau selfie angle kanan atau kiri. Gue tahu banget angle gue. Kanan. Oke. Sama. Berarti kita gak bisa foto. Iya. Makanya jarang foto kan. Bener. Orang gak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya kacau. Gue tahu. Iya makanya kan orang banyak. Orang banyak. Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti. Oh, udah gue kasih tahu, udah gue ajarin terus gak ngerti-ngerti. Oke. Gue merasa hidup pada saat main tenis. Oke. Nasihat terbaik yang pernah orang berikan ke gue? Gue mikir kan gue banyak. Apa coba? Kayak teman gue sih kayak when you can be anything in the world, be kind. Oke. Menurut gue kebahagiaan adalah berdampak. Wah luar biasa. Pertanyaan terakhir. Yeah. Kalau 5 tahun lagi, berarti 35 tahun ya. Yeah. Waktu lo 35 tahun, terus kayak gue mau nonton interview waktu itu sama Putri gitu. Lo nonton lagi nih. Apa yang Iman... Jangan delete ya. Iya kan dong. Enggak kan gue delete dong Man. Nah, apa yang Iman di umur 30 tahun sekarang ingin sampaikan ke Iman 35 tahun nih. Berarti 5 tahun mendatang. Apa yang mau lo sampaikan ke Iman 5 tahun mendatang? Oh. Hai Iman. Kayak, hai Iman, kayak... Aneh banget gue ngomong diri gue sendiri. Hai Iman, kayak no matter what you choose in life, kayak you shouldn't have any regret, you've been doing fine and you'll do fine. Aww. Ya gitu deh. Iman, thank you so much. Terima kasih Iman sekali lagi. Teman-teman terima kasih banyak udah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di CX Media. Bye.